Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pendidikan profesi guru, mata pelajaran bimbingan konseling dalam jabatan. Ini materi yang saya dapatkan pada tahun 2020, tepatnya untuk materi profesional 1, bab 1, mengenai tahap, tugas, dan trajektori perkembangan peserta didik. Nah, tahap tugas dan trajektori perkembangan peserta didik dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap dan karakteristik perkembangan pribadi sosial peserta didik. Kemudian tahap dan karakteristik perkembangan belajar peserta didik. Kemudian tahap dan karakteristik perkembangan karir peserta didik. Kemudian tugas-tugas perkembangan peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, untuk tahap dan karakteristik perkembangan pribadi sosial peserta didik, ada 3 tahapan. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik. Kemudian karakteristik sosioemosi dan moralitas. Kemudian karakteristik perkembangan kesadaran beragama. Adapun perkembangan fisik remaja pada siswa SMP dan siswa SMA, teruntuk siswa SMP yang pertama, laju perkembangan secara umum berjalan cepat, proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang termasuk otot dan tulang belulang, munculnya ciri-ciri pertumbuhan seksual sekunder, tumbuh bulu pada bagian-bagian tertentu, otot mengembang pada bagian-bagian tertentu, menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Selanjutnya, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasi. Aktif dalam jenis cabang permainan yang dicobanya. Teruntuk untuk siswa SMA, yang pertama, laju perkembangan secara umum melambat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Siap berfungsinya organ-organ reproduksi seperti pada orang-orang yang sudah dewasa. Gerak-gerik mulai mantap. Jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Adapun perkembangan sosioemosi dan moral teruntuk untuk siswa SMP, pertama diawali dengan kecenderungan ambivalen, keinginan menyendiri dan keinginan bergaul dengan banyak teman tetapi bersifat temporer. Adanya ketergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh orang tua dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tuanya. Selanjutnya, dengan sikapnya dan cara berpikirnya yang kritis, mulai menguji kaidah-kaidah atau sistem nilai etis dengan kenyataan dalam perilaku sehari-hari oleh orang dewasa. Yang terakhir, mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya. Sedangkan untuk siswa SMA, bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas dan selektif serta bertahan lebih lama, ketergantungan kepada kelompok sebaya berangsur fleksibel kecuali dengan teman dekat pilihannya yang banyak memiliki kesamaan minat, dan sebagainya. Mulai dapat memelihara jarak dan batas kebebasannya, mana yang harus dirundingkan dengan orang tuanya. Yang terakhir, sudah dapat memisahkan antara siswa yang berperilaku benar dan salah. Untuk perbedaan profil perkembangan agama dan keyakinan antara siswa SMP dan SMA. Siswa SMP yang pertama mengenali eksistensi sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan mungkin didasarkan atas pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya. Yang terakhir, masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidupnya.
Sedangkan untuk siswa SMA, eksistensi sifat kemurahan serta kemuliaan Tuhan mulai dipahamkan dan dihayati menurut sistem kepercayaan atau agama yang dianutnya. Lanjutnya, penghayatan dan pelaksanaan kehidupan keagamaan sehari-hari mulai dilakukan atas dasar kesadaran dan pertimbangan hati nuraninya sendiri secara tulus ikhlas. Kemudian mulai menemukan pegangan hidup yang definitif. Itu perbedaan profil perkembangan agama dan keyakinan siswa SMP dan SMA. Nah, untuk tahap dan karakteristik perkembangan belajar peserta didik masa remaja, pada teori Piaget, remaja mulai mampu melihat kenyataan dan berpikir kemungkinan-kemungkinan. Remaja mampu berpikir ilmiah dari mulai merumuskan masalah, membatasi masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan mengolah data sampai dengan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang terakhir, remaja mampu membuat kesimpulan, ide-ide yang abstrak secara logis. Nah, untuk tahap dan karakteristik perkembangan karir peserta didik masa remaja. Untuk remaja usia 10-15 tahun, yaitu mencapai kebiasaan dasar bekerja dan gigih berjuang. Sedangkan untuk remaja usia 15-25 tahun, yaitu mencapai identitas sebagai pekerja atau profesi dalam struktur pekerjaan atau profesi tertentu. Ya, jadi ada perbedaan antara rentang umur dan tahap dan karakteristik perkembangan karirnya. Adapun tugas-tugas perkembangan peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Untuk tugas-tugas perkembangannya, yakni tugas-tugas yang muncul pada saat atau suatu periode tertentu dari kehidupan individu. Terdiri dari peserta didik SMP maupun peserta didik SMA. Nah, sedangkan standar kompetensi kemandirian peserta didik SMP dan SMA. Yang pertama, aspek perkembangan, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, kemudian perkembangan pribadi. Dan untuk lebih ke arah ke SMA, yang pertama, perilaku kewirausahaan, kemandirian, perilaku ekonomi, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Jadi untuk jenjang SMP lebih ke arah aspek perkembangan yang 7 ini, kemudian yang SMA dari 7 ini ditambah dengan 4 aspek perkembangan ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan guru BK dari materi yang sudah saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk mendalami materi pendidikan profesi guru dalam jabatan khusus mata pelajaran bimbingan konseling. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.